Pernah dengar tradisi duel bernama Carok? Ini bukan sekadar duel biasa. Ini tentang harga diri, marwah, dan darah. Tradisi dari Madura ini lebih dari sekadar pertarungan. Ini adalah simbol kehormatan. Tapi, kok bisa ya tradisi seperti ini muncul? Yuk kita bongkar sejarah dan misteri di balik Carok. Tapi sebelum itu, buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol follow dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu sejarah dan fakta unik kayak gini. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ngomongin Carok, kita perlu balik ke masa lalu. Tradisi ini awalnya muncul sebagai bentuk penyelesaian konflik di Madura, terutama soal harga diri. Jadi, kalau ada yang merasa kehormatannya diinjak-injak, misalnya karena masalah perempuan atau tanah, solusinya ya duel pakai celurit. Serem, kan? Uniknya, duel ini nggak sembarangan. Ada aturan mainnya. Carok dianggap cara paling terhormat untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kedua pihak yang berseteru harus sepakat dulu, dan duel dilakukan di tempat tertentu, bukan sembunyi-sembunyi. Yang menang, dianggap memulihkan harga diri. Yang kalah ya, harus siap dengan konsekuensinya. Tapi tahu nggak, istilah, Carok, sendiri itu dari mana? Kata ini ternyata berasal dari bahasa Kawi, artinya, melawan dengan senjata. Tradisi ini kemudian berkembang di Madura sejak zaman penjajahan Belanda. Kenapa? Karena hukum kolonial waktu itu dianggap nggak bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya pribadi atau kehormatan. Lalu, bagaimana masyarakat dulu melihat Carok? Ini dia yang bikin kaget. Carok itu nggak dipandang negatif, loh. Sebaliknya, pelakunya dianggap pemberani, karena berani mempertaruhkan nyawa demi kehormatan. Bahkan, di beberapa kasus, pelaku Carok justru dihormati masyarakat. Tapi, tunggu dulu. Tradisi ini nggak selalu dipakai untuk hal baik. Ada juga kasus Carok yang dilakukan cuma karena dendam pribadi. Misalnya, kalau seseorang merasa dikucilkan atau diremehkan, mereka bisa langsung mengajukan Carok. Inilah yang bikin tradisi ini mulai diperdebatkan. Sekarang, gimana dengan Carok di zaman modern? Apakah masih ada? Jawabannya, masih, tapi sudah mulai berkurang. Pemerintah dan tokoh masyarakat Madura terus berusaha menggantikan Carok dengan cara-cara mediasi yang lebih damai. Walaupun begitu, Carok tetap jadi bagian dari sejarah dan identitas budaya Madura. Buat kamu yang penasaran, Carok adalah bukti betapa kompleksnya budaya kita. Di satu sisi, ini adalah simbol keberanian. Tapi di sisi lain, ini juga mengingatkan kita akan bahaya konflik yang nggak terkendali. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah tradisi seperti ini harus tetap dipertahankan sebagai warisan budaya, atau lebih baik dihapuskan demi perdamaian? Kasih tahu pendapatmu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like video ini kalau kamu merasa belajar sesuatu yang baru. Follow dan subscribe juga supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sejarah, misteri, dan fakta unik. Sampai jumpa di video selanjutnya.